Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alwi Ali Algani dari kelompok 4 akan menganalisis tentang pasar jajanan pasar tradisional atau merek dagangnya jajanan Pak Jenggot. Dari kelompok 4 sendiri terdiri dari 5 orang. Ada Lutfi Asyatiri, Lut Abdul Hanan, Rosalia Anjani, Oktariza Syafitri, dan saya sendiri Muhammad Alwi Ali Algani. Untuk latar belakang visi dan misi akan dijelaskan oleh Lutfi. Analisis SWOT dan pembahasan jenis produk akan dijelaskan oleh Abdul Hanan. Bahan-bahan yang terkandung dalam produk dan lokasi usaha akan dijelaskan oleh Rosalia Anjani. Lalu target usaha dan metode promosi akan dijelaskan oleh Okta. Lalu perencanaan bisnis dan kesimpulan akan dijelaskan oleh saya Muhammad Alwi Algan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Asyatiri. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama latar belakang usaha, yang kedua visi dan misi usaha. Yang pertama yaitu latar belakang. Pada kondisi pandemi ini, kita telah mengetahui banyak sekali pengusaha-pengusaha yang mengalami krisis ekonomi yang karena pandemi ini. Tidak hanya pengusaha yang tingkat atas, bahkan tingkat menengah sampai tingkat ke bawah pun juga mengalami hal yang sama. Jangankan di Indonesia, di negara-negara lain juga sama merasakan dampak dari pandemi ini. Maka dari itu, karena adanya saat ini pandemi, kami dari kelompok 4 telah menganalisa salah satu pengusaha atau wira swasta atau bisa kita bilang pedagang, salah satu pedagang pasar yang bernama Bapak Sukandar dengan merek jajanan pasar atau jajanan Pak Jenggot. Beliau berfokus dalam mendagang berniaga makanan atau jajanan pasar tradisional. Seperti kita ketahui, jajanan atau makanan tradisional pasar itu seperti risol, lemper, kue bugis, kue pepek, kue wajik, dan ragam lainnya atau jenis-jenis kue lainnya. Makanan tradisional ini sudah ada sejak tahun 70 tahunan yang lalu. Itu sudah ada ya, tahun 70-an, 80-an, 90-an itu masih ada hingga saat ini. Makanan tradisional ini masih ada dan tidak punah, karena makanan ini selalu menjadi menu utama atau salah satu menu di antara menu-menu yang lain dalam acara-acara rumahan seperti khitanan, sunatan, hajatan, dan acara-acara rumahan lainnya. Bapak Sukandar ini sudah membangun usaha dagang makanan tradisional pasar sudah sejak tahun 1988 hingga saat ini. Dulu beliau memiliki beberapa karyawan, ya, akan tetapi hanya bertahan selama 9 tahun saja. Karena setelah 9 tahun umur usahanya, Indonesia dilanda dengan krisis ekonomi atau kita bilang krisis moneter, ya, yang mana ekonomi benar-benar sangat kritis sekali sehingga para pengusaha pedagang itu mengalami dampak dari krisis moneter. Maka dari itu Bapak Sukandar ini harus atau terpaksa ya membubarkan para karyawannya, ya. Karena income-nya yang kurang masuk seperti awal dahulu, ya, dulu bisa menggaji anak buahnya. Karena akibat dampak dari krisis ekonomi, krisis moneter pada zamannya, jadi beliau kurang mendapatkan keuntungan dari usahanya. Akhirnya terpaksa untuk membubarkan para karyawannya untuk mengurangi permasalahan-permasalahan lebih lanjut. Setelah membubarkan para karyawannya atau karyawannya, setelah beliau membubarkan karyawannya, beliau dibantu oleh istrinya saja. Hingga sekarang masih dibantu oleh istrinya dalam usaha dagangan pasar tadi.
Beliau tidak memiliki kios, akan tapi beliau hanya bekerja di rumah, membuat kue atau jajanan pasar tradisional di rumah saja. Ya. Dulu beliau menjual beberapa makanan, ya, makanan pasar tradisional. Segala jenisnya ada, akan tapi makin zaman makin berubah, makin modern, dan harga pun makin naik sehingga materialnya atau bahan-bahannya harganya tidak semurah atau terjangkau seperti dulu. Harga mulai naik, akhirnya beliau pada tahun 2017 mengurangi beberapa makanan yang dijual. Akhirnya saat ini beliau hanya menjual 3 jenis makanan saja, yaitu berupa kue bugis, lalu lemper, lalu satu lagi risol. Pendapatan beliau dulunya ketika masih jaya-jayanya, atau pada masih menjual beberapa kue sebelum mengurangi beberapa produknya seperti saat ini, income beliau dalam sebulannya bersihnya berupa berjumlah 5 juta rupiah. Namun setelah mengurangi beberapa makanan sehingga menyisakan hanya 3 produk makanan saja yang telah saya sebutkan tadi, beliau mendapatkan sekitar 3 jutaan ya di masa pandemi ini. Tapi sebelum masa pandemi beliau bisa mendapatkan 5 juta lebih. Karena adanya pandemi, jadi nilai income-nya berkurang menjadi 3 juta rupiah saja. Ya, jadi sangat memprihatinkan sekali di masa pandemi ini ya. Nah, karena ada masa pandemi ini, para pengusaha maupun itu pengusaha dari tingkat bawah, tingkat menengah hingga tingkat teratas harus memikirkan strategi lebih lagi bagaimana caranya menghadapi pandemi ini sehingga usaha tetap jalan, bagaimana membuat inovasi terbaru untuk usahanya agar lebih unik, agar bisa menarik para pelanggannya. Usahanya pun tetap berjalan. Nah, Bapak Sukandar juga sedang memikirkan hal tersebut ya. Walaupun tidak secepat yang kita pikirkan, namanya usaha pasti ada prosesnya. Materi selanjutnya yaitu visi dan misi usaha. Setiap dagangan atau setiap pengusaha atau pedagang harus memiliki visi dan misi usaha. Nah, Bapak Sukandar ini memiliki visi atau 4 visi ya. Yang pertama yaitu menjaga kepercayaan terhadap konsumen. Beliau sangat menjaga sekali kualitas produknya agar bisa mendapatkan feedback kepercayaan dari konsumen ya. Entah itu menjaga dari kemasannya, rasanya atau aspek-aspek lainnya ya. Nah, lalu yang kedua, kualitas produk tetap terjaga. Nah, ini juga bersangkutan dengan poin yang pertama ya. Kualitas produk tetap terjaga. Jadi menjaga produk itu juga harus benar-benar ya. Beliau itu sangat benar-benar sungguh-sungguh disiplin juga ketika menyiapkan kemasannya sebelum sampai kepada konsumen ya. Ketika semua sudah dicek dan bagus, dari kemasannya tidak ada yang rusak, dan tidak ada kecacatan sama sekali, maka ketika sampai di konsumen dan konsumen membuka kemasan tersebut ya, melihat kemasannya wah bagus dan merasa puas, dan itu juga termasuk feedback kepercayaan konsumen terhadap Bapak Sukandar ini. Nah, lalu yang ketiga yaitu menjadi menu utama setiap acara. Seperti saya ceritakan tadi atau kasih tahu tadi sebelumnya itu, makanan ini sudah ada ya, sudah ada sejak lama dan menjadi menu utama di setiap acara ya, maupun itu acara sunatan, hajatan, pernikahan dan acara-acara yang lainnya ya. Jadi itulah visi beliau, ingin menjadikan makanan ini benar-benar menjadi utama ya. Agar apa? Agar makanan tradisional ini tetap selalu ada ya, agar nanti di generasi selanjutnya tidak merasa asing dengan makanan pasar tradisional gitu. Lalu yang keempat, terkenal dari ciri khas rasa. Nah, beliau memiliki ciri khas tersendiri dari produk-produk beliau ya.
ciri khas, entah ciri khas dari rasa manisnya, rasa daging lempernya, rasa risol kentang dan wortelnya, atau rasa kelapa yang manisnya di dalam kue Bugis, ya itu beliau sangat menjaga sekali dan memiliki rasa yang khas. Lalu yang selanjutnya adalah misi. Di sini ada 5 misi. Yang pertama, memperbanyak produksi. Misi beliau ingin memperbanyak produksi seperti dahulu kala. Ya, dulu beliau memiliki beberapa item atau memiliki beberapa produk makanan jajanan tradisional pasar. Ya, tidak hanya 3 ini saja, ya, tapi banyak ya. Tadi itu seperti kue pepek, kue wajik, bacang dan kue-kue yang lainnya. Nah, itu misi beliau. Poin yang pertama. Lalu yang kedua, membuka lowongan pekerjaan. Nah, ketika beliau sudah untung banyak dan sudah mulai berjaya lagi seperti dahulu kala, beliau ingin sekali memiliki karyawan atau anak buah, ya, agar bisa membantu usahanya untuk menuju lebih baik lagi. Dan dengan lowongan pekerjaan, dengan misi beliau yang membuka lowongan pekerja ini juga dapat membantu orang-orang yang terkena dampak pandemi juga, atau orang-orang yang masih menganggur, ya. Intinya bisa bermanfaat bagi orang lain juga. Lalu yang ketiga, membuat jenis makanan baru. Ya, beliau ingin membuat jenis makanan baru, ya, bukan hanya makanan pasar saja, ya. Juga tapi juga makanan yang lain, ya, entah itu makanan yang berkuah atau seperti bakso, soto Lamongan atau yang lainnya, ya, atau membuat produk makanan pasar baru, ya, menambahkan satu produk lagi atau beberapa produk lagi. Nah, itu bisa jadi, ya. Itu rencana beliau. Nah, lalu yang ke empat, membeli lapak jualan atau kios. Jadi beliau ini memang dari tahun 1988 hingga saat ini hanya bekerja dari rumah, membuat kue, membuat produknya hanya dari rumah saja, dibantu oleh istri, ya. Walaupun dulu pernah punya karyawan, ya, tapi selebihnya lebih banyak dibantu oleh istrinya. Nah, beliau sangat ingin sekali ketika sudah mendapatkan income yang banyak atau keuntungan yang banyak dari hasil jualnya, atau pandemi telah selesai. Ketika pandemi sudah selesai kan pasti mendapatkan keuntungan lagi, ya, seperti semula. Nah, beliau bisa menabung dengan jangka panjang, dan pastinya bisa membeli tepat lapak atau kios, ya, untuk berjualan. Karena seperti kita ketahui, kalau misalkan kita punya produk namun dititipkan di warung orang itu tidak leluasa, ya kan. Nah, maka dari itu beliau ingin memiliki lapak jualan atau kios sendiri, ya, agar bisa lebih leluasa lagi. Lalu yang terakhir yaitu membuat bisnis baru yang bersangkutan dengan makanan pasar. Nah, ini poin yang kelima, ini sama juga, ya, satu jenis juga dengan poin yang ketiga, yaitu membuat jenis makanan baru. Ya, bedanya yang poin ketiga itu membuat jenis makanan baru bisa jadi tidak sejenis dengan makanan pasar. Nah, tapi yang kelima ini membuat bisnis baru yang bersangkutan dengan makanan pasar. Nah, kalau saya simpulkan bisa jadi beliau ingin membuka cabang baru, ya, tapi juga menjual makanan pasar tradisional. Nah, itu bisa jadi, itu dalam kesimpulan saya, ya. Ya, begitu. Nah, selanjutnya kita lihat, ya, di situ ada foto produknya. Ya, yang pertama ada lemper, ya, lemper dengan isi daging. Yang kedua ada bugis, ya, yang diisi dengan kelapa. Entah pembuatannya bagaimana, ya, nanti akan dijelaskan oleh teman saya mengenai bahan-bahannya, ya. Lalu yang ketiga itu adalah risol. Nah, risol yang rasanya ciri khas, ya, saya sudah merasakan ketiga-tiganya. Ayamnya itu begitu, ketika saya gigit itu kerasa sekali suiran-suiran ayamnya, ya, bisa dibayangkan, ya. Lalu kue bugis itu rasanya manis, ya, tidak lengket, ya, karena ada kue bugis yang sangat lengket, tapi ini tidak terlalu lengket, cuman rasa kelapanya itu terasa, ya. Lalu yang ketiga ini risol. Nah, saya suka nih risolnya itu ketika makan cabenya, ya, di situ merasakan ada wortelnya kerasa sekali, dan kentangnya juga kerasa sekali, ya.
Namun beliau tidak hanya risol ini saja, bukan hanya membuat risol yang isi wortel dan kentang saja. Beliau juga membuat risol isi mayones dan sosis, ya bahkan isi telur. Beliau juga buat seperti itu juga. Dan saya juga diberikan pada saat wawancara itu, dan saya coba, itu sangat enak sekali ya, dari segi rasa mayonisnya, sausnya, ya sosisnya, ya seperti makanan-makanan risolis yang lainnya ya. Cuman bedakannya beliau memiliki ciri khas atau resep tersendiri gitu. Ya, mungkin itu saja ya yang saya jelaskan mengenai dua materi tadi, yaitu latar belakang dan juga visi dan misi usaha. Ya, mungkin cukup sekian. Mohon maaf jika ada salah kata atau kesalahan dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Era Abdul Hanan, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan mewakili kelompok 4 untuk menjelaskan tentang analisis SWOT dari merek usaha atau jajanan pasar tradisional dengan merek dagang jajanan Pak Jenggot. Baik, kita mulai dari strength dulu, yaitu kekuatan dari produk ini. Yang pertama, menjadi menu utama dalam acara pernikahan, selamatan, dan acara masyarakat lainnya. Yang kedua, yaitu mudah dicari oleh setiap kalangan muda ataupun tua. Dan selanjutnya yaitu ada weakness. Weakness ini adalah kekurangan dari produk ini, yaitu yang pertama, produk dibungkus menggunakan daun pisang dan plastik sehingga rentan rusak ketika jatuh. Yang kedua, mengandung minyak sehingga tangan para pelanggan agak sedikit lengket dan licin. Yang ketiga, tidak dapat disimpan terlalu lama karena akan mengakibatkan kehilangan cita rasa dan rupanya menjadi kurang bagus. Selanjutnya ada opportunities. Di sini opportunities adalah kesempatan dalam penjualan produk ini, yaitu yang pertama terbuat dari bahan alami, yang kedua terhindar dari bahan kimia, dan yang ketiga kemasan menggunakan bahan alami dan bahan yang aman. Dan yang terakhir yaitu ada threats, yaitu adalah ancaman dari penjualan produk ini, yaitu banyaknya jenis-jenis makanan atau jajanan baru yang lebih modern yang saat ini dijual di pasar sehingga menambah jumlah para pesaing. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan membahas tentang jenis produknya. Kita dimulai dulu dari nama produknya. Nama produk ini adalah jajanan Pak Jenggot. Jajanan Pak Jenggot ini dimiliki oleh Pak Sukandar sejak tahun 1988. Jadi pada tahun 1988 jajanan Pak Jenggot ini menyediakan atau menjual beberapa jenis makanan atau jajanan pasar tradisional seperti kue wajik, kue pepe, onde-onde, risolis, lemper, kue bugis, risol, pastel, dan jenis makanan lainnya. Namun setelah adanya krisis moneter, para karyawannya dibubarkan. Mulai lagi pada tahun 2017, namun hanya menjual 3 jenis makanan saja, yaitu risol, kue bugis, dan lemper. Hal ini dikarenakan harga bahan baku cukup mahal, tidak seperti dahulu yang mana harga barang masih murah dan terjangkau. Jadi untuk sampai saat ini penjualan hanya ada 3 jenis makanan, yaitu risol, kue bugis, dan lemper. Ketiga jenis makanan ini dibuat dengan bahan-bahan alami yang diolah secara tradisional tanpa bantuan mesin, sehingga murni menggunakan kemampuan manusia. Bahan-bahan yang diperlukan juga tidak terlalu sulit dicari, bisa kita cari di warung-warung rumahan. Bahan-bahannya yang dikonsumsi alami dan tidak mengandung bahan kimia ataupun zat yang berbahaya sehingga aman untuk dikonsumsi oleh tubuh. Terima kasih. Untuk slide selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Hai semuanya, saya Oktariza Syafitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang target usaha dan metode promosi.
bisa kita lihat di sini target usahanya 65% untuk acara-acara. Jadi dia lebih dominan untuk acara seperti pernikahan, pengajian, dan hajatan-hajatan lainnya. Dan 35% untuk semua golongan. Jadi lebih ke mungkin untuk semua golongan itu lebih ke penjualan dia setiap harinya di lapak. Metode promosi. Di sini metode promosi itu ada dua macam, yaitu secara langsung dan secara daring. Secara langsungnya di sini otomatis kan kita ada kontak langsung dengan konsumennya. Jadi di sini kita harus pintar berkomunikasi dengan konsumen supaya dia nyaman. Kita harus pintar-pintar ngomong dengan konsumen. Terus kita harus ramah juga dengan konsumen supaya dia tuh saat dia membeli produk kita, dia merasa nyaman, dan dia merasa ingin beli lagi gitu, karena dia nyaman dengan pelayan kita, dia nyaman ngobrol dengan kita. Metode promosi secara daring itu lebih ke sosial media. Jadi kita tuh memanfaatkan sosial media kita untuk promosi, untuk mempromosikan produk kita. Gimana caranya kita foto produk kita, terus kita bikin kata-katanya semenarik mungkin. Gimana caranya supaya si konsumennya itu tertarik dengan produk kita. Dan apalagi di masa pandemi seperti ini sangat dianjurkan atau disarankan sekali itu kita itu lebih ke promosi secara daring, kayak menggunakan sosial media atau kita mendaftar ke aplikasi seperti GoFood, Shopee Food, GrabFood kayak gitu. Jadi sekarang itu kan di masa pandemi seperti ini apa-apa itu orang pada BO ya, pada beli online. Jadi aplikasi-aplikasi seperti itu tuh sangat benar-benar membantu banget buat meningkatkan penjualan kita gitu, Jadi target penjualan kita itu ditentukan oleh promosi. Kalau promosi kita bagus, baik ke konsumen, ramah ke konsumen, otomatis si target penjualan kita tuh akan meningkat. Sekian penjelasan dari saya tentang target usaha dan metode promosi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalian Jani. Di sini saya akan membahas tentang bahan-bahan yang terkandung dalam produk lemper. Yang pertama itu ada beras ketan, yang kedua itu ada santan kara, yang ketiga itu ada garam, yang keempat itu ada air, yang kelima itu ada daging ayam rebus atau suwir, yang keenam itu ada bawang merah, yang ketujuh bawang putih, lalu ada ketumbar, jahe, serai, dan daun salam, juga daun jeruk dan gula pasir. Dan untuk lokasi usahanya itu berada di rumah dan dibantu oleh sang istri. Lokasinya berada di Jalan Swadaya, Swadaya 1, RT 10 RW 13, Pasar Minggu, Pejaten Timur, Jakarta Selatan. Tapi beliau juga menitipkan produknya di salah satu kios milik orang lain yang berlokasi di Pasar Rumput, Jakarta Selatan, sekaligus melayani pelanggannya. Untuk perencanaan bisnis, bumbu masakan satu set Pak Jenggot sendiri menghabiskan dana sebesar Rp250.000. Alat masak milik sendiri dia menghabiskan Rp0 untuk saat ini. Mungkin dulu beli, saya kurang tahu berapa. Jadi total pengeluaran untuk satu harinya Pak Jenggot menghabiskan sekitar Rp250.000. Dan untuk satu bulannya sekitar 7.500.000. Itu untuk satu bulan. Oke, dan kesimpulannya, menjadi seorang pengusaha atau wirausahawan tidaklah mudah. Banyak sekali pengalaman yang bisa dijadikan acuan sendiri, seperti Pak Sukandar atau Pak Jenggot ini yang bekerja dengan orang lain menjual makanan jajan di pasar tradisional, lalu beliau memiliki keinginan sendiri untuk memulai usahanya sendiri dan sempat jatuh juga tahun 98 karena krisis moneter, lalu bangkit lagi hingga sekarang sampai masih menjual jajanan pasar. Jadi untuk kesimpulan, tidak ada usaha yang selalu berhasil dan tidak ada usaha yang selalu gagal. Mungkin Anda akan gagal lalu akan berhasil, atau mungkin sebaliknya. Seperti itu. Jadi jangan menyerah untuk yang mau mulai usaha. Jangan menyerah untuk yang baru mau mulai usaha, yang sudah mulai usaha, yang sudah punya usaha, yang usahanya rame. Alhamdulillah, yang usahanya masih sepi, jangan berkecil hati, jangan sedih. Mungkin suatu saat akan rame ya. Ini seperti itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.